Bapak memilih berkolaborasi atau berkompetisi, Pak? Dalam dunia bisnis dan politik, kolaborasi dan kompetisi itu sifatnya sangat cair. Kita tidak bisa sepenuhnya hanya berkolaborasi, tetapi juga harus berkompetisi. Berarti begitu adalah sebaliknya ya Pak? Iya, benar. Kita menyaksikan ada perusahaan dan partai politik yang sebelumnya berkolaborasi, saat ini berkompetisi. Begitu juga sebaliknya, yang sebelumnya berkompetisi, saat ini berkolaborasi. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus berkompetisi dan kapan kita harus berkolaborasi? Berkolaborasi, yakni saat memiliki tujuan yang sama. Kolaborasi dapat menjadi pilihan terbaik. Hal ini memungkinkan kita untuk menggabungkan sumber daya dan keterampilan untuk mencapai tujuan bersama. Kedua adalah keterbatasan sumber daya. Ketika sumber daya seperti waktu, dana, dan SDM terbatas, kolaborasi dapat saling melengkapi sumber daya yang terbatas tersebut sehingga lebih lengkap dan optimal. Ketiga adalah kompetensi yang berbeda. Kolaborasi dapat memadukan kombinasi kompetensi, yakni skill dan pengetahuan yang berbeda, sehingga menghasilkan sinergi kompetensi yang lebih beragam dan kuat. Keempat, menghindari duplikasi. Dalam beberapa kasus, kompetisi bisa mengakibatkan duplikasi proses dan pemborosan sumber daya. Kolaborasi dapat membantu menghindari masalah ini sehingga lebih efisien. Kelima, proyek berskala besar. Untuk mengerjakan proyek-proyek berskala besar yang memerlukan resources atau sumber daya besar, kolaborasi lebih baik daripada melakukannya sendiri. Meskipun kolaborasi banyak manfaatnya, perlu dicermati beberapa potensi masalah yang bisa menjadi kendala kolaborasi, yakni ketidakpercayaan, miskomunikasi, konflik, perbedaan kepentingan, kurangnya keterampilan berkolaborasi, ketidaksetaraan, kendala budaya, kendala teknologi, kendala sumber daya, dan kendala hukum atau regulasi. Berkompetisi yang pertama dalam kondisi ketatnya pasar. Dalam dunia bisnis dan politik, di mana pangsa pasarnya terbatas dan diperebutkan banyak pihak, kompetisi adalah satu-satunya pilihan. Kecuali kita bisa menciptakan pasar baru, di mana kita bisa melakukan strategi Blue Ocean, menggantikan strategi Red Ocean yang berdarah-darah dan melelahkan semua pihak. Berikutnya adalah tujuan yang ingin dicapai sifatnya kompetitif. Jika memiliki cita-cita yang bersifat kompetitif, seperti dalam pertandingan olahraga lari, badminton, tinju, dan lain-lain, mau tidak mau kita harus bersaing untuk mencapai tujuan tersebut, yakni menang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pilihan untuk berkolaborasi dengan lawan. Meskipun demikian, kita harus berkompetisi secara sehat dan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, diperlukan comparison atau perbandingan melalui kompetisi agar jelas terlihat mana yang lebih baik. Bersaing dengan diri sendiri dan pihak lain dapat memotivasi dan memacu untuk mencapai hasil yang terbaik. Berikutnya adalah keputusan strategis. Dalam beberapa situasi bisnis dan politik, strategi kompetisi diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenangkan pangsa pasar atau pemilihan. Dan yang terakhir adalah tantangan pribadi. Beberapa orang mencari tantangan pribadi melalui kompetisi. Bersaing dalam kompetisi bisa menjadi cara untuk menguji batas kemampuan pribadi. Dalam banyak kasus, kolaborasi dan kompetisi bukanlah pilihan yang eksklusif. Kita bisa memadukan keduanya. Tidak ada single strategi, kompetisi saja, atau kolaborasi saja. Ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding, atau lakukan keduanya secara simultan.
Sampai jumpa.